Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad, yang mudah-mudahan pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih dalam suasana bulan Syawal, pekan kedua daripada bulan Syawal, yang dimana diantara kita masih ada mungkin yang berkunjung dan mengunjungi, saling datang mendatangi, silaturahmi satu dengan yang lainnya, yang ini juga merupakan bagian daripada ibadah. Karena biar bagaimanapun semua itu sudah diatur di dalam Islam. Ada yang namanya ibadah kaitannya kepada Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah, atau yang kaitannya kepada manusia. Itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Diperumpamakan manusia itu akan selalu dalam kehinaan ketika mereka tidak berpegang teguh dengan tali Allah dan juga tali kepada manusia. Nah, ini yang diistilahkan. Jadi ketika kita bersilaturahmi, ini juga harus kita niatkan sebagai ibadah. Bahkan bisa dikatakan ibadah yang enak. Sebab kenapa? Ibadahnya kita bebas, bisa sambil makan, sambil minum. Kalau sholat kan nggak bisa makan, nggak bisa minum. Puasa nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tapi silaturahim justru di dalamnya itu ada makan dan minum, dan itu membawa pahala yang besar, baik yang berkunjung maupun yang dikunjungi. Ya, dua-duanya memiliki pahala yang besar. Namun kita harus memperhatikan juga adab-adab yang ada di dalam bersilaturahmi. Juga ada adab-adab yang ada di dalam tamu dan juga tuan rumah. Seperti apa dan bagaimana ya selayaknya kita ketika menjadi tamu dan juga menjadi tuan rumah. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya beliau terkadang menjadi tamu dan juga beliau menjadi tuan rumah. Ketika beliau menjadi tamu, beliau menjadi tamu yang paling baik. Ketika menjadi tuan rumah, beliau menjadi tuan rumah yang baik. Di dalam adab-adab ketika kita menjadi tuan rumah misalnya, di sini dikatakan oleh ulama, kalau kita ingin membuat satu acara, baik itu yang ruang lingkupnya besar maupun lingkupnya kecil, pertemuan keluarga kah, termasuk juga walimah yang mungkin mengundang banyak orang. Kata ulama di sini, ayyad'uwa li diyafatihil adqiya dunal fusaq wal fajarah. Perhatikan dulu yang kita undang harus orang-orang yang adqiya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Jangan mengundang orang-orang yang fasik maupun orang-orang yang zalim. Nah, itu enggak boleh itu. Ya, minimal fasik dan zalimnya secara zahir, secara nyata. Kalau secara batinnya enggak perlu kita telusuri, karena itu nanti jadi tajassus, mencari keburukan orang lain. Intinya secara normalnya saja, secara zahirnya yang terlihat dia orang baik, udah undang. Sebab kenapa?
Ini berlandaskan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau berkawan kecuali dengan orang mukmin. Janganlah engkau berkawan kecuali dengan orang mukmin. Oh, berarti enggak boleh berkawan dengan non muslim. Bukan berarti tidak boleh, ya, hanya membatasi. Khawatir kalau kita banyak bergaul dengan non muslim, itu akan tercuri akidah kita. Karena yang namanya tabiat itu biasanya akan mengikuti, Pak. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu biasanya tergantung dengan agama kawannya. Karakteristik seseorang itu, ya, biasanya tergantung dengan temannya, lingkungannya. Itu yang paling bahaya. Sampai-sampai ulama mengatakan lingkungan dan teman itu mempengaruhi diri kita bisa sampai 70 dan 80%. Sisanya itu baru orang-orang baik di sekeliling kita. Misal, seorang anak ini walaupun punya orang tua yang baik, orang tua saleh, orang tua yang wali sekalipun, ya, dan dia juga punya pengetahuan agama yang kuat, tapi dia dikelilingi oleh teman dan lingkungan yang buruk, niscaya itu yang lebih mempengaruhinya, teman dan lingkungan. Maka di sini Nabi berpesan, janganlah berkawan kecuali dengan orang mukmin, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena kalau sudah orang yang bertakwa yang memakan, insya Allah makanan itu jadi tenaga, tenaga itu akan jadi ibadah. Ya, tenaga itu akan jadi amal soleh. Jadi itu maksudnya. Bahasanya mah sayang-sayang kita udah bikin masakan segitu enaknya dan banyaknya, dimakan sama orang yang kagak sholat. Nah itu tuh, ya, akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah itu yang pertama. Kalau kita punya bikin acara, kita jadi tuan rumah, itu undang atqiya, orang-orang yang bertakwa, ya, bukan orang-orang yang fasik dan juga orang-orang yang zalim. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang kita untuk menghadiri undangan dari orang-orang fasik. Ini diriwayatkan dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijabatil fasiqin. Rasulullah melarang kita untuk memenuhi undangan dari orang-orang fasik. Sebab kenapa? Kalau orang fasik yang membuat acara, pasti di dalamnya itu ada kemunkaran, pasti di dalamnya itu ada hal-hal yang pelanggaran yang dilanggar oleh dia, yang menurut agama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini adab di dalam kita membuat walimah atau acara, alla yakhussa bidiyafatihil aghniya dunal fuqara, liqaulihi rasul syarrut ta'am ta'amul walima yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara. Jangan mengkhususkan tamu-tamu kita hanya orang-orang kaya, ya, tanpa ada orang fakir di dalamnya. Sengaja bikin undangan yang diundang orang-orang kaya doang, yang miskin dilewatin nggak diundang. Itu insya Allah itu bukan acara yang diberkahi, tetapi acara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Karena dalam hadis dikatakan syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan walimah. Walimah di sini umum, ya, walaupun memang di zaman Nabi walimah itu dikhususkan kepada walimah arus, ya, acara resepsi. Itu sebenarnya makanan yang ada dikatakan oleh Nabi seburuk-buruknya makanan. Tapi kita paling doyan makanan walimah. Sebab kenapa? Banyak, enak-enak semuanya, ambil, ya. Akhirnya nggak habis jadi mubazir. Maksudnya di sini bukan berarti kita nggak boleh makan, membatasi makanan di dalam walimah. Ya, itu segitu banyaknya makanan pilihan, Pak. Bukan sesuai nafsu kita. Apalagi kalau kita ingat sama penyakit kita, ya, udah tahu ada penyakit ini, pantangannya ini masih diambil juga. Wah, itu hati-hati itu. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya makanan? Karena biasanya di zaman Nabi dulu tuh walimah itu
hanya diundang orang-orang kaya tapi tidak diundang orang-orang fakir. Ya, orang fakir itu cuman kebagian satu berisiknya doang. Kedua cuman ngelihat orang makan enak tapi nggak bisa makan. Maka makanan itu diingini oleh orang-orang fakir. Ya, mereka berpesta-pesta. Itu tuh yang jadi dikatakan syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan. Maka kita jangan sampai ya membeda-bedakan undangan. Ya, siapapun undang. Bisa jadi keberkahan acara itu ada di dalam orang-orang fakir, ada di dalam orang-orang yang du'afa. Itu sumber keberkahan dalam satu acara. Ya, kita tahulah bahwasanya seorang nabi yang dijuluki sebagai Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Kenapa dijulukin bapaknya tamu? Karena setiap hari itu menyembelih 80 ekor binatang ternak untuk dijamu tamu-tamunya. Jadi setiap hari ini ya, bukan tiap tahun, setiap hari rumahnya kayak acara. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah keluar dari rumahnya hanya sekedar yabhasu dhaifan, mencari tamu, keluar cari tamu. Falam yajid ahadan, kemudian tidak mendapati seseorang. Faraja ila baitihi, udah berjalan jauh-jauh nggak ada orang yang diajak untuk ke rumahnya, sekedar makan bareng saja, nggak dapat. Pulang ke rumahnya, fawajada rajulan la ya'rifuhu, mendapati ada seseorang asing di rumahnya yang dia tidak tahu. Beliau tidak tahu siapa ini, kaget ya, kita tinggalin rumah tahu-tahu ada orang di dalamnya. Ditanya, man anta, siapa engkau? Qala malakul maut, aku adalah malaikat maut. Ini kira-kira kalau kita tinggalin rumah, pulang-pulang ada orang nggak taunya Israel, perasaan kita gimana kira-kira Pak? Malaikat maut ada di dalam rumah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim biasa aja, justru malah bertanya, manil ladzi adzina laka tadkhulu hadzal dar, siapa yang izinin kamu masuk rumah ini? Ini bahasanya kayak setengah ngomel juga ini. Ya, kagak izin-izin main masuk aja. Terus malaikat maut itu yang menyerupai manusia mengatakan, yang mengizinkan aku masuk rumah ini adalah pemilik rumah ini dan pemilik dunia ini. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia mudah. Ya, ini udah utusan Allah. Terus ditanya sama Nabi Ibrahim, layaknya tuan rumah nanya sama tamu, fafima ataitani, maksud tujuanmu apa mendatangiku? Nah, ada maksud dan tujuan apa? Terus malaikat Israel, ya malaikat maut berkata, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberitahumu bahwasanya di dunia ini ada seorang manusia qad ittakhadhahu khalilan, yang Allah jadikan ia sebagai kekasihnya. Allah jadikan ia sebagai kekasih dekatnya. Kaget Nabi Ibrahim, siapa orang tersebut? Akhbirni, beritahu aku akan hampiri dia, aku akan habiskan sisa umurku untuk mencari orang tersebut, ingin tahu apa amalannya, maksudnya itu ya. Walau kana fi aqsal bilad, walaupun orang itu berada di ujung negeri, aku akan cari. Tuh Masya Allah tuh, saking apa semangatnya imannya daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian malaikat maut mengatakan, idhuwa anta ya Ibrahim, ya sesungguhnya yang dimaksud Allah itu adalah engkau sendiri wahai Ibrahim. Kaget Nabi Ibrahim, tapi tidak sombong, tidak ujub. Ini yang membuktikan stabilnya keimanan para anbiya, Pak. Jadi nggak ada maksiat di dalam hatinya, sekalipun dapat kabar gembira, sekalipun dapat pangkat derajat di dunia, sebelum meninggal nih udah tahu posisinya dia di hadapan Allah, itu nggak membuat mereka tinggi hati. Kalau kita dapat kabar gembira begitu, iya ini karena emang amalan saya begini, udah begitu udah macamnya ya. Sahabat Nabi pun dikabarkan oleh Rasulullah, mereka semua penghuni surga, tetap merasa dirinya bukan penghuni surga.
Nabi Ibrahim dikatakan bahwa engkau ini adalah kekasih Allah, orang dekat dengan Allah. Justru yang ada di hati Nabi Ibrahim penasaran, ya, hal tadri, apakah kamu tahu kenapa Allah mengangkat aku sebagai kekasihnya? Bukannya sombong, bukan. Ya, akhirnya malaikat maut mengatakan, li'annaka tu'tin nas, karena engkau sering memberi kepada manusia dan engkau tidak pernah meminta-minta kepada mereka, wala tas'aluhum. Nah, dua sifat ini nih yang ada di dalam diri Nabiullah Ibrahim, sering memberi, sering memberi, sering memberi, ya, dan tidak pernah meminta. Makanya dulu asal muasal cerita sebelum Nabi Ismail alaihi salam lahir, sebelum Nabi Ibrahim dikaruniai anak, itu kan Nabi Ibrahim dipuji oleh kaumnya, oleh orang-orangnya, wahai Ibrahim, engkau ini orang yang pemurah, setiap hari memberi makan orang, setiap hari menyembelih binatang ternak. Terucap, terbesit di lisan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, jangankan binatang ternak, kalau Allah perintahkan aku menyembelih anakku sendiri, aku akan lakukan. Tuh Nabi Ibrahim pernah ngucap begitu, tapi belum punya anak. Makanya kita kudu hati-hati juga ngucap, ya, jangan sembarang ngucap. Akhirnya benar, dengan skenario Allah, beliau nikah lagi, baru dapat karuniai anak, diuji oleh Allah, disuruh sembelih daripada anaknya. Nah, itu saking beliau pemurahnya. Jangankan binatang ternak, anak kalau diperintahkan Allah sembelih, aku sembelih juga. Akhirnya benar, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Nah, ini jadi dua sifat yang dimiliki Nabi Ibrahim, ya, yaitu al-jud wal karam. Dalam bahasa tasawuf itu namanya al-jud wal karam. Al-jud sering memberi, wal karam tidak pernah meminta, menjaga harga diri, ya, nggak pernah minta-minta begini, itu, ya, menjatuhkan wibawa kita, ya, menjatuhkan wibawa kita. Karena ini juga sifat Allah, ini juga bagian dari sifat Allah, sifat Rasulullah. Kenapa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu al-mu'ti, maha memberi dan tidak menerima, bahkan mengharapkan balasan, termasuk rasa terima kasih sedikit pun. La nuridu minkum jazaan wala syukura, itu dalam surat Al-Insan. Kata Allah, kami tidak menginginkan dari kalian balasan, ya, ataupun rasa syukur. Jadi jangan anggap sholat kita ini adalah balasan terima kasih kita kepada Allah, nggak sebanding, Pak. Ini udah menjadi kewajiban kita, ibadah kita, bukan balasan kita atas kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, jadi jangan menghususkan tamunya itu adalah orang-orang kaya. Kemudian yang ketiga, alla yaksida bidiyafati takhfakhura wal mubahat. Jangan sengaja membuat acara untuk tamu-tamunya itu dengan tujuan tafakhur wal mubahat, berbangga-bangga, sombong-sombong, bersaing-saingan, ya, bersaing-saingan. No, tetangga kita bikin hajatan meriah banget, jangan mau kalah kita. Nah, ini udah nggak baik ini, ya, niatnya udah nggak enak, ya, seperti niatnya orang-orang mana tahu, walaupun tekor yang penting tersohor. Nah, ini udah salah, udah gini. Ya, ala kadarnya Allah kasih rezeki beda-beda, ya, jangan kita saing-saingan. Hatta termasuk acara yang sifatnya buat Islam, apa misalnya tablik akbar, maulid, bikin maulid, ustadz sama ustadz saing-saingan. Wah, ini juga jelek ini. Ini bukan dicintai sama Nabi ini. Nabi malah marah kayak begitu. Saing-saingan acara maulid, saing-saingan acara Isra Mi'raj, udah jelek udah semuanya. Ya, nggak boleh ada niat seperti itu. Lalu niatnya apa? Niatnya adalah al-istinan bi sunnatin nabi wal anbiya min qablihi ka Ibrahim alaihi salam. Niatkan bahwa membuat walimah acara itu adalah sunnah Nabi dan sunnah para nabi sebelum Rasulullah, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad itu ketika membuat walimah putrinya Sayyidah Fatimah dengan sesederhana mungkin, karena Nabi Muhammad tidak mau memaksakan diri juga, apa yang beliau mampu lakukan.
Pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu sahabat membuat dekorasi-dekorasi ala kadarnya, mengganti alas tempat duduk, mungkin yang tadinya pelepah kurma agak kasar dikit, kalau didudukin karpetnya ganti yang empuk, bantal-bantalnya udah seperti itu ala kadar ya. Kemudian masak ya, karena memang perintahnya Nabi walimah itu yang penting menyembelih hewan, masak, makan-makan. Kan ada sahabat yang setelah menikah tapi diam-diam aja nikahnya sah, akadnya semua sah, cuman Rasulullah kaget kalau sahabat ini sudah nikah, tidak diumumkan ya, tidak diumumkan. Ini sejarah walimah nih. Walimah itu bahasa Arab ya. Terus kata Nabi apa? Aulim itu artinya adakan walimah walau bisyatin, walaupun dengan 1 ekor kambing. Bikin acara kecil-kecilan, selamatan dengan bahasa kita mah ya, biar selamat maksudnya. Ini sejarah daripada walimah ya. Kemudian dibahasakan ke sini walimah, kalau buat pernikahan ya walimah arus, kalau buat khitan sunat walimah khitan, kalau buat acara nih kayak misalnya mau pergi haji walimatus safar ya, dengan walimah-walimah yang lainnya juga ya. Naam. Jadi jangan menyengaja tujuannya itu untuk kesombongan ya, untuk berbangga-bangga apalagi persaingan. Kama yanwi biha iddakhala surur 'alal mu'min wa isya'atal ghibtah wal bahja fi qulubil ikhwan ya. Kemudian yang keempat, alla yad'u ilaiha man ya'lamu annahu yashukku 'alaihi al-hudur. Ini yang terakhir kalau kita menjadi tuan rumah membuat acara. Yang keempat adabnya, jangan mengundang tamu yang kita tahu bahwasanya dia sulit untuk menghadirinya atau mendatanginya. Itu namanya membuat susah orang, membuat susah orang. Kita tahu teman kita lagi di luar kota, kita undang, suruh datang, nah ini nyusahin. Cuman ngundang doang, ngasih transport juga kagak, ngasih tiket juga enggak. Nah itu jangan. Sebab konsekuensinya orang yang sudah diundang itu wajib untuk menghadirinya. Ini resikonya. Siapapun orang yang diundang sesama muslim itu wajib untuk menghadirinya. Rasulullah katakan man du'iya falyujib. Nanti di sini ada dalam adab-adab mendatangi undangan, menghadiri jemputan dalam bahasa Malaysianya. Ya, dan kita sebagai tuan rumah lihat situasi dan kondisi yang akan kita undang, maka perlu dengan musyawarah, jangan sampai bentrok juga, sebab nanti bikin repot yang diundang. Wah ini tanggal sekian, wah ini tanggal sekian juga, bingung loh tuh ya, karena nggak ada musyawarah, padahal sama-sama tetangganya ya. Satu RT bikin 2 hajatan, nah ini kan repot begini. Satu RT bikin 2 hajatan, nah itu perlu diantisipasi. Nah, kemudian adab-adab di dalam menjawab undangan. Pertama, ayyujiba da'wata wa la yata'akhkhar anha illa bin'udhrin. Menjawab undangan atau menghadirinya, memenuhi undangan, dan jangan terlambat kecuali karena uzur. Wah, jadi on time ya. Oh saya mau on time Ustaz. Ya iya, emang itu undangannya di gedung ya, sebab kenapa? Telat dikit udah selesai ya, itu pasti on time. Tapi kalau yang lainnya nih susah nih kadang. Ini juga menjadi nasihat untuk kita ya, termasuk para dai mungkin, mubaligh, asatid, itu kalau bisa on time ya, jangan mengkhawatirkan ya, janjinya jam 8 baru datang jam setengah 10, mencemaskan, mengkhawatirkan sesama muslim pun itu ada nilai keburukan di dalamnya di situ. Ya, hati-hati kita. Ya, membuat cemas, membuat khawatir itu ada sedikit lah minimal ya daripada keburukan. Takutnya berpotensi dosa di situ. Ya. Ka'ayyakhsha dararan fi dinihi aw badanihi. Kecuali karena uzur. Uzurnya apa? Seperti khawatir ada mudarat di dalam agamanya, atau mungkin di dalam kondisi fisiknya. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man du'iya falyujib. Ya, riwayat Abu Daud, siapa orang yang diundang maka wajib dia menghadirinya. Rasulullah katakan, lau du'itu ila qura'i syatin
la ajabtu, seandainya aku diundang hanya untuk setengah daripada makan kaki kambing bagian paha, ya, qura, la ajabtu, aku akan menghadirinya, aku akan menghadirinya. Walau uhdiya ilayya dhira, kalau aku dihadiahi walaupun hanya sekedar dhira, sepotong daripada kambing, aku akan terima. Ini bahasa tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangat menghargai daripada orang lain, tidak membeda-bedakan acara. Mau acaranya kayak gimana tetap hadir. Apalagi yang menjadi prinsip Nabi itu yang mengundang orang miskin. Jangan tanya, Pak, yang mengundang orang miskin Nabi lebih dulu hadir daripada sahabat yang lainnya, menggembirakan daripada sahibul bait. Masya Allah, ini luar biasa, ini panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang undang orang kaya, acara jam 10, jam 8 udah datang, getol banget. Ini yang undang orang kaya yang undang orang kaya. Giliran yang undang orang miskin ogah-ogahan, katanya, ayo datang, ntar paling air putih doang sono. Wah, udah beda-bedain kayak gini nih, nauzubillahi min dzalik. Nabi paling cepat hadir kalau diundangnya oleh orang miskin. Itu gimana enggak bahagianya, ya, ya, didatangi tamunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alla yumayyiz fil ijabah bainal faqir wal ghani, tidak membeda-bedakan undangan itu datangnya dari orang yang fakir maupun orang yang kaya, ya, ya. Li'anna fi adami ijabatil fakir kasran li khatirihi, karena kalau tidak menghadiri undangan orang fakir, ya, memenuhi undangan orang fakir, yang undang orang fakir itu akan mengecewakan mereka, dan di situ ada satu sifat dari kesombongan, ya, nau'an minat takabbur wal kibru mamkut, sedangkan kesombongan itu adalah durhaka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yurwa fi ijabati da'watil fuqara, dan dari apa-apa yang diriwayatkan di dalam memenuhi undangan orang fakir, annal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Sayyidina Hasan cucu Nabi, ya, cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, marra bimasakin, pernah melewati daripada perkampungan orang-orang miskin, qad nasyaru kisran 'alal ard, yang mereka semuanya, ya, sedang duduk-duduk di atas tanah, mereka sedang makan. Sayyidina Hasan jalan, cucu Nabi, Pak, ngelewatin ada orang-orang miskin lagi duduk-duduk di atas tanah sambil makan biasa. Faqalu halumma ilal ghad ya ibna binta Rasulillah, diajak Sayyidina Hasan sama orang-orang tadi itu yang lagi duduk makan, orang-orang miskin, anak Rasulullah, cucu Rasulullah, makan, 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 bahasanya gitu, ya, halumma ilal ghada, makan, makan, makan. Langsung beliau duduk, ya, beliau turun dari tunggangannya, makan bareng bersama mereka semuanya, tanpa ada rasa jijik, tanpa ada rasa sinis, tanpa ada rasa apa khawatir kesehatan apa segala macam, nggak ada. Ya, udah makan bareng bersama mereka. Masya Allah, ya, na'am. Kemudian beliau mengatakan, innallaha la yuhibbul mutakabbirin, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, ya, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kita lagi di mobil ada lewat orang miskin lagi makan, Pak Haji makan, makan, ngapain jijik makan, wah itu dosanya luar biasa kayak gitu, ya. Turun udah, kalau emang udah diundang seperti itu, ya, diajak seperti itu, jangan mengecewakan. Ini undangan mendadak bahasanya ini dalam riwayat lah, ya. Jadi kembali, tidak membeda-bedakan mau orang fakir maupun orang ghani. Kemudian yang ketiga, tidak membedakan undangan yang jaraknya jauh maupun yang dekat. Nah, ini yang kadang susah nih. Wa in wujihat ilaihi da'watan, kalau kita dihadapkan dua undangan, ada dua undangan walimah, maka ajabas sabiqata minhuma, kita harus hadir di undangan yang pertama yang mengundang kita, walaupun itu jauh secara adabnya, ya, pokoknya yang pertama ngundang di situ kita datang. Kadang kita kan yang jauh, pertama memang ngundang cuman jauh, yang kedua ada yang ngundang dekat, ada yang dekat aja dulu dah, ntar baru yang jauh, ya nggak apa-apa juga, yang penting dua-duanya dapat. Cuman kalau ikut apa namanya adab di sini, yang pertama,
Ya, siapapun yang mengundang pertama disitulah yang kita terima. Ya, juga termasuk para kiai, para apa, undangan jangan diterima semuanya. Manusia ya tetap manusia, bukan malaikat. Bulan Maulid 1 malam 6 undangan diterima semuanya, kagak ada yang datang akhirnya. Ya, emang malaikat bisa loncat sana loncat sini, udah 1 aja, 2 aja. Ya, kadang datang maaf cuman sebentar, akhirnya jamaah nggak puas. Kenapa? Udah kabur lagi. Ini juga termasuk ya maaf ya, termasuk koreksian kan, seperti itu. Kembali. Kemudian yang terakhir, dalam adab menjawab undangan itu alla yata'akhir min ajli saum. Jangan tidak datang hanya karena puasa. Lagi puasa Syawal terus diundang nggak datang, nggak boleh ya, malah jadi dosa begitu. Tetap hadir walaupun dalam keadaan puasa. Tapi kalau ada makanan gimana? Nah, di sini ada pilihan untuk kita. Kalau ada makanan ada pilihan untuk kita. Pilihannya gimana? Kalau makanannya banyak, enak, makan berat, batalin puasa. Kalau makanannya cuma kue doang, jangan, lebih baik puasa. Ini sebenarnya pilihan aja. Yang penting kita tetap hadir. Di sini dikatakan fa in kana sahibuhu yusarru bi aklihi aftara. Kalau tuan rumahnya lebih senang kita untuk makan, maka batalkan puasa kita. Itu juga lebih baik buat kita. Jangan sok alim, saya puasa Pak Haji, jangan gini-gini. Wah, enggak. Kalau tuan rumahnya udah nyiapin banyak misalnya, mubazir, tamunya semua yang datang 20 orang puasa semuanya, siapa yang mau makan itu makanan, orang udah dimasakin semuanya. Jadi kadang harus dengan fikih juga. Inilah yang namanya ibadah, harus dengan fikih ya, tidak dengan egois, apalagi dengan nafsu ya. Tetapi kalau misalnya tuan rumahnya biasa saja dan juga kita dalam keadaan puasa, tuan rumahnya menghargai, silahkan. Namun gantinya makan buat tamu yang sedang puasa adalah doa. Gantinya adalah doa. Maaf ya Pak Haji, maaf ya Pak, saya lagi puasa, udah saya doain aja, terima kasih udah ditawarkan makan, saya doain biar berkah. Itu gantinya tuh ya, gantinya. Rasulullah SAW bersabda, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila diundang salah seorang dari kalian, maka datangilah, wajib mendatanginya. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia dalam keadaan puasa, maka berdoalah, maksudnya doain buat tuan rumah. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia tidak puasa, maka makan. Dua-duanya baik. Baik. Ini toleransi yang luar biasa. Termasuk ketika puasa dalam perjalanan, itu kan ada keringanan, boleh tidak berpuasa. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi, sahabat musafir dari setelah peperangan, di antara mereka ada yang udah nggak kuat, akhirnya membatalkan puasa. Itu baik buat mereka. Di antara mereka ada yang masih kuat puasa, baik juga buat mereka. Begitu udah mau berbuka, mau maghrib, yang puasa udah kelelahan, yang puasa udah kecapean, udah nggak bisa lagi bangun untuk ngambil makanan, nyediain, ngambil air. Yang tadi batal, yang udah nggak puasa tadi, mereka semua yang menyediakan makanannya untuk yang berpuasa. Masya Allah ya. Akhirnya kata Nabi, kalian semua pahalanya sama. Kalian semua pahalanya sama. Jadi saling tolong menolong. Ini ada yang masih mempertahankan puasanya, ini udah nggak kuat, ini batal. Akhirnya pas udah sampai akhir, ini udah lemes juga nih, udah mau maghrib. Nah ini yang udah batal ini, ngambil makanan, cari makanan, ngasih yang puasa. Ya itu kata Nabi, dipuji dua-duanya. Kalian semua mendapatkan pahala yang sama. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Kemudian niat ketika kita menghadiri undangan, ya, untuk memuliakan saudara kita sesama muslim agar kita dapat pahala dari niat tersebut. Ya, karena semuanya tetap kembali pada hadis innamal a'malu binniyat. Jangan niatnya hadir walimah karena nggak enak, nanti pahalanya nggak enak juga. Datang nggak enak, udah diundang, ya udah pahalanya nggak enak nantinya. Ya udah datang aja, niatin ya kita diundang.
ya, menghadiri acara memuliakan sesama muslim, menjalankan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan kita itu jadi pahala, ya, bukan karena tidak enak, ya. Naam. Kemudian adab-adab tamu. Nah, insyaallah nanti itu kita lanjutkanlah di pertemuan yang akan datang. Masih banyak, ada 10 daripada adab-adab bertamu. Silakan yang mungkin ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin Ustadz. Sama-sama Pak Kasno. Ya, Minal aidin. ada satu pertanyaan dulu nih Ustadz. Ya. Di masyarakat ini saya sering ketemu orang minta-minta dengan usianya yang masih muda, masih gagah, tapi minta. Itu terjadi di mana-mana. Pertanyaan saya, mohon informasi atau penjelasan, pencerahan ini, hukumnya nih apa ini Ustaz? Minta-minta gitu loh, masih muda, gagah, ganteng, begini loh. Nah jadi bagaimana nih? Kemudian yang kedua, kita ini ngasih apa enggak nih? Kalau saya pribadi ngasihnya kepada orang-orang yang kita nilai mereka layak atau pantas untuk diberi, misalnya cacat fisiknya dan sebagainya. Tapi kalau gagah kayak gitu masih bisa bekerja kan dia. Baik. Dalam Ini, Islam, Oke, itu dulu. Ya, makasih. Di dalam Islam meminta-minta itu di kitab Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah termasuk perbuatan yang paling tercela. Sebab kenapa dikatakan tercela? Karena meminta-minta di saat kita mampu, yang tadi dikatakan masih sehat, masih muda, masih kuat bekerja, tapi malah mengemis meminta, itu akan mencemarkan satu harga diri dia pribadi, harga diri dia pribadi. Yang kedua, harga diri agama. Yang jadi jelek agama, bukan hanya dirinya. Akhirnya agama terbawa-bawa. Tuh lihat tuh, orang Islam tuh masih muda, minta-minta, jelek kita akhirnya, buruk. Ya, di dalam beberapa kitab-kitab memang dalam hadis riwayat meminta-minta itu hukumnya sangat tidak baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru memuji para sahabat yang bekerja keras walaupun penghasilannya kadang tidak seberapa, ya, walaupun penghasilannya tidak seberapa, yang penting dia ada usaha, Sampai-sampai ada sahabat itu yang kerjanya, Pak, naik ke atas gunung, mikul batu ke bawah, ya, untuk dijual lagi batu mungkin buat jadi pondasi kayak begitu. Itu dipuji oleh Nabi itu. Ya, ada yang ke hutan cari kayu bakar doang dijual, dipuji oleh Nabi. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu." Siapa orang yang sore hari dalam keadaan capek letih karena dari pekerjaan dia, ini hadis buat kuli-kuli nih, buat tukang-tukang, tapi dianya juga sholat, jangan kerja doang, nih kerja akhirnya nggak sholat juga, sama juga. Sore hari udah dalam keadaan capek, ya, kalan tuh artinya letih, min amali yadihi, dari pekerjaan tangannya dia, amsa maghfuran lahu, sore hari itu dia udah dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi nggak ada yang nggak dinilai sama Allah, asalkan kita menjalankannya sesuai tadi. Ya, masih muda ya kerja, jangan meminta-minta, karena itu akan mencederakan harga diri satu, yang kedua harga diri agama kita yang jadinya jatuh. Maaf, dulu ulama juga banyak yang keras dalam masalah minta sumbangan, ngecrek untuk pembangunan masjid dan musola, karena itu akan menjatuhkan Islam kita sendiri juga, Pak. Iya,
Dulu ada yang keras, nggak mau seperti itu. Kan kita di jalan-jalan dulu sering banget dengar begitu. Ayo Pak sumbang ya biar selamat, biar sehat. Itu sebenarnya kita malu kayak gitu. Ini pada kemana orang kaya? Ya, pada kemana orang-orang yang agnia? Ya, itu juga sebenarnya kurang baik kayak begitu. Ulama dulu nggak mau begitu, tapi nggak tahulah sekarang. Ya, hanya dengan alasan untuk pembangunan kah, untuk yang lainnya seperti itu. Jadi meminta-minta di saat dia mampu, di saat dia kuat, itu sangat tercela. Tapi kalau udah sekiranya memang kurang, memang layak, beri. Ya, kita jangan membeda-bedakan. Kalau dulu pesan guru, khawatir kalau ada pengemis yang memang benar-benar pengemis ya, itu bukan pengemis, takutnya adalah utusan Allah yang menguji daripada keimanan kita. Ya, ada yang bilang Nabi Khidir lah, ada yang bilang utusan malaikat. Takutnya kayak Nabi Ibrahim, ternyata itu malaikat Israel. Habis kita sedekah mati kita. Wow. Alhamdulillah masih bisa bersedekah gitu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau tidak menghadiri undangan itu wajib hukumnya. Sekarang kalau seandainya kita itu tidak menghadiri karena situasi dan kondisi, mungkin karena yang mengundang itu terlalu jauh, seperti kita mungkin dari Tangerang atau dari Bekasi, yang kemungkinan kita ke sana agak sulit dengan waktu atau transportasinya itu, dan kita tidak menghadirinya, itu gimana? Apakah kita berdosa atau tidak itu? Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada masyakoh ini artinya satu kesulitan lah untuk kita menghadirinya tadi, itu tidak menjadi masalah asalkan ada konfirmasi. Apalagi dengan mudah dan canggihnya zaman sekarang, hanya tinggal by phone, kita minta maaf sama yang mengundang. Ya, jangan tidak hadir begitu aja. Nah, itu yang tadi membuat cemas, membuat khawatir, membuat bertanya-tanya, kok fulan bin fulan kita undang kagak datang ya, nggak ada kabar juga lagi, seperti itu. Nah, jadi yang penting ada kabar. Kalau ada kabar, ada ridho ya dari yang mengundang, insya Allah tidak menjadi dosa. Ya, tapi kalau yang tadi, kalau yang hanya udah kabur begitu aja, nggak mau datang, nah ini yang terkadang takutnya menjadi dosa. Dan perhatikan juga ketika kita diundang, ya, maka yang wajib untuk hadirnya itu ya kita saja yang diundang. Kalau mau bawa orang lain itu minta izin juga. Kalau satu hal yang lumrah seperti suami dengan istri dan anak, mungkin itu boleh deh, wajar. Tapi kalau suami doang yang diundang, suaminya bawa ponakannya, bawa sepupunya, bawa pamannya, bawa muridnya, wah ini nggak boleh tuh yang kayak begitu. Ya, nanti ada tuh di dalam adab-adabnya ya. Ustadz yang diundang ustadznya doang, ustadznya bawa santri 200, panik itu tuan rumah, masak cuman buat 20 orang dibawa 200, ya nggak boleh itu. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi, Pak. Rasulullah diundang sama Abu Talha, habis isya lah makan ya di rumahnya. Rasulullah nanya Sayyidina Abu Bakar belum makan, Sayyidina Umar belum makan. Ada kurang lebih sahabat di masjid 40 yang pada lapar itu. Udah kita ke rumah Abu Talha. Datang rame-rame, padahal yang diundang Rasulullah doang. Ini khusus buat Rasulullah ya, bukan buat kita. Begitu Abu Talha buka pintu, kaget gerombolan. Rasulullah bawa 40 orang. Itu gimana kira-kira? Rasulullah udah langsung menenangkan, tenang ya. Kamu keluarkan saja apa yang ada dalam gidirmu itu, dalam pancimu itu, udah keluarkan saja, kata Nabi. Udah, modal yakin, modal nekat, ya modal kuat yakin kepada Allah, ini adalah utusan Allah, Rasulullah yang ngomong. Udah, akhirnya itu masakan paling cuman buat 4 atau 5 orang, dikeluarin dari pancinya nggak habis-habis, cukup buat 40 orang semuanya kenyang. Ini Rasulullah beda. Ya, ini Rasulullah. Nggak habis-habis itu, Pak, mukjizat itu. Ya, enak kali kita begitu ya, sayur sop kagak habis semua, daging ada lagi. Nah, jadi dalam walimah tadi adabnya yang penting kita ada konfirmasi
ya ada informasi agar tidak membuat cemas, membuat suuzon daripada tuan rumah yang mengundang kita. Juga menjadi alasan, satu alasan untuk kita hadir nggak jadi dosa. Kalau di acaranya ada kemunkaran, boleh kita untuk tidak hadir tanpa kita konfirmasi, nggak apa-apa itu. Kalau ada kemunkaran, jelas, nyata, ya di acaranya ada dangdut, nyawer, wow pada setengah telanjang semuanya, kita nggak usah hadir, nggak usah konfirmasi, itu udah nggak apa-apa. Kenapa? Ada kemungkaran, ada mabok, ada minuman khamar, ya ada minuman keras, kita nggak hadir, nggak dosa kita. Kenapa? Ada kemungkaran, itu namanya uzur syar'i, itu nggak apa-apa, ya itu tidak apa-apa. Naam, ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, terutama sebagai majalah judul undangan. Begini Pak Ustadz, kalau kita sedang puasa, ada teman kita, teman karib kita mengundang berbuka puasa. Undangan buka puasa. Undangan berbuka puasa di suatu tempat. Tapi yang mengundang ini non muslim. Oh, bukber. Cuman yang ngundang non muslim. Non muslim. Apa kita harus datang juga apa gimana gitu? Ah, iya, baik. Terus yang kedua, sekarang banyak sekali seperti tadi yang udah diutarakan mengenai orang untuk masjid ya Pak Ustadz yang minta sumbangan di jalan raya. Iya. Bagaimanakah pandangan sebagai Islam? Ada yang mengatakan nggak bagus meminta-minta di jalan raya. Tapi karena ini masalah untuk pembangunan masjid banyak sekali gitu. Bagaimana pandangan Islam atau Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, undangan sifatnya umum lah, bukan hanya bukber, bukan hanya buka bersama, tetapi undangan umum dari non muslim. Kalau non muslimnya itu adalah tetangga kita, tetap kita wajib menghadirinya sekedar untuk menghormatinya, dengan tujuan untuk menghormatinya. Kalau di dalamnya kita khawatir terdapat makanan-makanan yang haram, ya makanan-makanan yang haram, maka lebih baik kita hanya sekedar hadir, jangan ada yang kita sentuh sedikit pun. Tapi kalau semuanya halal dan juga non muslimnya kita tahu, kita kenal dekat, pekerjaannya juga pekerjaan yang halal, maka nggak jadi masalah untuk kita makan saja. Jadi undangan itu tidak terbatas baik dari muslim maupun non muslim. Ya, intinya tetap menghargai, karena non muslim yang menjadi tetangga kita itu dia masuknya kan kafir zimmi, kafir yang di bawah tanggungan negara, kafir yang juga dalam agama kita wajib berbuat baik kepada dia. Bahkan kalau kita mengganggu dia, kita yang dosa. Kita yang dosa. Ada tetangga non muslim kita usilin aja, kita yang dosa itu. Bahkan Nabi yang marah. Nabi yang ini toleransi yang luar biasa ini dalam Islam. Maka hak dia sama, hak dia itu ada hak tetangga. Kalau kita diundang, dia tetangga kita atau dia teman kita, ada hak, berarti boleh kita untuk menghadirinya dan wajib untuk menghadirinya. Ya, jadi tidak membeda-bedakan. Kalau ada yang haram tadi itu tinggal teknis, kita nggak usah makan, udah cari warteg aja di luar lebih enak. Cari nasi padang udah kalau emang lapar, kan seperti itu. Yang kedua, minta-minta tadi, memang pendapat ulama yang tadi saya kemukakan, pertama zaman dulu tuh nggak mau kayak begitu. Sebab kenapa? Takut menjatuhkan harga diri agama. Tapi yang kedua, untuk sekarang ini mungkin ada yang memperbolehkan karena dalam bentuk syiar. Ya, karena dalam bentuk syiar, mengajak orang-orang untuk bersedekah, ya, mengajak orang-orang untuk membangun daripada masjid. Sebab kenapa? Karena orang-orangnya nggak peka juga, orang-orang kayanya akhirnya butuh digituin juga. Nah seperti itu. Sebenarnya kembalinya feedbacknya kepada kita semua, ya, introspeksi sesama muslim. Seandainya kita kompak, orang-orang kaya yang benar-benar kaya sadar, udah insya Allah nggak ada itu hal-hal yang seperti itu.
Ya, tapi ini kan karena kembali lagi kepada masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril